Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan sehat. Oke, siang ini ya kita akan membahas mengenai kemunculan nabi palsu pada Pilpres 2024. Oke, Ibnu Rushd adalah seorang cendekiawan Muslim asal Andalusia yang ahli di bidang beberapa ilmu pengetahuan. Salah satu kalimat yang paling fenomenal dan terkenal dan dahsyat. Jadi sudah fenomenal, terkenal, dan dahsyat kalimat tersebut dan abadi hingga saat ini adalah jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Sekali lagi saya ulangi, jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Cak Ompong pernah bertanya dalam hati, ini tulisan ini sudah ya hampir ribuan tahun yang lalu. Tapi hingga saat ini masih berlaku dan terkesan abadi. Ya, bagaimana agama itu dimanfaatkan bukan untuk sebagai pembinaan umat manusia agar menjadi baik, tapi lebih dari itu. Nah, kita bisa melihat pada saat Pilkada DKI 2017 bagaimana hiruk pikuknya ya politik identitas, ya kan, sampai ada istilah jual ayat dan jual mayat. Jadi kalau tidak mengikuti atau tidak pro Anies Baswedan, ya maka mayatnya tidak disolati dan lain sebagainya. Nah, demikian juga pada saat Pilpres 2019 ya, kita melihat bagaimana keterbelahan ya yang terjadi pada bangsa kita. Ya, kubu Jokowi di framing seolah-olah didukung oleh partai politik penista agama, ya kan, didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mengkriminalisasi ulama, ya, bahwa Pak Jokowi itu bukan seorang muslim. Nah, seperti itulah framingnya. Nah, sementara di sisi kubu Pak Prabowo, wah, Pak Prabowo itu sudah berdasarkan ijtima ulama, ya, bahwa Pak Prabowo adalah penyelamat. Nah, begitulah kira-kira pada saat itu. Sampai ya seorang Amin Rais, nah, itu membuat istilah Partai Allah dan Partai Setan. Jadi memang luar biasa. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Rushd itu terbukti hingga saat ini. Ya. Jadi bagaimana menguasai orang bodoh itu ya dengan cara agama. Karena orang bodoh itu memang paling mudah dibodohi juga gitu. Tapi kalau menurut Cak Ompong bukan saja orang bodoh yang dalam tanda kutip tidak sekolah ya. Orang yang bertitel sekalipun itu bisa jadi terkesan bodoh. Nalarnya itu nggak hidup gitu. Ya kan? Seorang profesor, seorang doktor itu bisa terkesan bodoh. Ya. Gara-gara tadi
ya keberpihakan yang satu, tidak berpihak yang ini, nah itu bisa terkesan bodoh, apalagi kalau itu sudah dibungkus dengan agama. Nah, bagaimana menjelang Pilpres 2024? Pertanyaannya, apakah yang ditulis oleh Ibnu Rushd ribuan tahun lalu masih berlaku? Jawabannya masih. Dan terus saksikan bersama Cak Ompong. Apakah nabi palsu itu? Nah, kita coba cari definisinya, lalu ciri-cirinya, ya. Nah, menurut Alkitab, nabi palsu yang akan datang kepadamu dan dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang sangat buas. Ya. Jadi nabi palsu itu ya terlihat sangat baik, santuy, ya kan? Berbicaranya selalu surgawi. Tetapi ya mereka jahat seperti serigala yang buas. Nah, lalu seperti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu dikatakan adalah sering mengadakan mujizat sehingga membuat orang percaya dan tersesat. Ya, seperti kita ketahui, manusia itu tidak punya kemampuan untuk membuat mujizat. Yang punya kemampuan untuk membuat mujizat itu adalah orang yang punya kekuasaan di atas manusia. Jadi kalau manusia ingin membuat mujizat kepada manusia, itu berarti bohong itu. Ngibul. Ya. Lalu mendirikan kebenaran versi mereka sendiri. Jadi nabi palsu ini membuat satu dogma, ya kan, bahwa ajaran dia adalah ajaran yang paling benar. Ya. Nah, yang lain itu salah. Nah, ciri-ciri nabi palsu berikutnya itu bisa terlihat dari buah ajarannya. Jadi kalau ibaratnya itu guru yang mengajarkan itu baik, ya, dia mengajarkan yang baik, pasti hasil buahnya itu juga baik. Ya, jadi nabi palsu itu bisa terlihat dari hasil ajarannya. Nah, kalau kita melihat sekarang ini ya mengenai gereja, ya saya coba membatasin mengenai gereja. Gereja saat ini itu lebih cenderung menjual, ya, menjual agama, menjual kebaikan Tuhan, ya. Jadi ini yang sering dilakukan. Ya, mungkin gerejanya sih mungkin berniat baik, tapi pendetanya itu terkadang sudah keluar dari aturan yang berlaku. Nah, sekarang kalau kita perhatikan banyak gereja-gereja yang ya mempunyai moto yang ya kalau Cak Ompong melihat itu agak sedikit aneh, keluar dari ajaran yang Cak Ompong pahami. Nah, satu adalah mengenai teologi kemakmuran, ya, teologi kekayaan, ya, tolak miskin, tolak susah. Nah, ini di dalam Alkitab itu tidak pernah
apa namanya, membahas miskin, kaya, dan lain sebagainya. Yang dibahas adalah kesabaran, rasa bersyukur. Jadi tidak ada istilah itu teologi kemakmuran, ya, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dijanjikan, ya. Nah, kalau sudah masuk kepada teologi kemakmuran, yang terjadi itu adalah bahwa akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Ya, jadi konotasinya itu adalah uang, uang, dan uang. Ya, nah ini di Alkitab itu sudah jelas-jelas dikatakan bahwa karena akar segala kejahatan, ya, ialah cinta uang. Jadi kalau orang sudah konotasinya uang, dia akan melakukan apapun dengan cara apapun. Ya, jadi kalau kita lihat itu. Lalu yang kedua adalah teologi kesembuhan. Ya, jadi banyak ya ajaran sekarang ini yang kita melihat itu seolah-olah bertindak seperti ya Yesus atau Nabi Isa, mampu menyembuhkan dan lain sebagainya. Saya rasa ini juga sudah keluar dari konteks Alkitabiah, ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita sakit ya pergi ke dokter, ya kan? Jadi bukan seorang pendeta dengan menggunakan minyak atau apapun lalu mendoakan lalu sembuh. Nah, sekarang ini banyak manusia itu ingin segala sesuatunya instan. Tidak mau kerja tapi mau kaya. Ya kan? Mau sehat tapi tidak menjaga kesehatannya. Nah, begitu dia mengalami kesusahan atau kesakitan, dia kepingin untuk cepat, ya cepat kaya, cepat sembuh. Nah, tadi nabi palsu ini membaca bahwa keinginan manusia itu ingin kaya, ingin sehat, ingin masuk surga. Nah, nabi palsu ini dia pinter. Dia pandai membaca keinginan manusia. Sehingga itulah yang ditawar-tawarkan. Ya. Nah, begitu ya ada jemaat yang mengikuti dan itu tidak terjadi, maka dia kecewa. Saya punya banyak cerita ya, bagaimana orang sakit ya datang lalu diberikan minyak urapan, ya bukannya sembuh tapi malah nggak karu-karuan, ya kan. Nah, ya banyaklah cerita-cerita di warung kopi, ya kan. Pendeta zaman sekarang, oh lebih lebih hebat dari jemaatnya. Jemaatnya tukang ojek, ya kan, tukang kuli panggul, pendetanya naiknya Alphard, ya kan, bergelimang dengan harta, dan lain sebagainya. Nah, itu yang banyak sekarang di Cibiri. Apalagi belakangan ini kita ketahui, ya Gilbert Lumoindong, ya kan, memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Anies Baswedan, ya kan. Lalu ya mungkin ucapan itu tidak salah, tapi timingnya yang salah, ya kan. Lalu bahwa Anies Baswedan memberikan BOTI, bantuan operasi apa untuk gereja, ya saya rasa gereja itu ya
tidak memerlukan bantuan uang. Kalau menurut saya, karena apa? Karena gereja itu berkecukupan dengan uang. Yang diperlukan gereja itu adalah ya beribadah bisa tenang, bisa nyaman, bisa aman, ya kan? Lalu izin mendirikan rumah ibadah dipermudah. Saya rasa itu yang penting. Jadi bukan seperti apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di dekat-dekat tahun 2024. Jadi memang terkesan sekarang banyak gereja juga ya sudah bermain-main dengan politik, ya kan? Bagaimana Gilbert mengkritik MotoGP yang menggunakan pawang hujan, mengkritik Kendi Nusantara, ya, yang menjadi simbolis pada saat peresmian di ibu kota negara. Nah, kepala negara dikritik sama Gilbert. Tapi di satu sisi, ya Anies Baswedan didoakan. Kenapa Pak Jokowi juga tidak didoakan gitu? Ya kan? Nah, ini juga terlihat berpolitik. Ya. Belum lagi kita melihat ya seperti Pak Pariyaji, ya kan? Itu pernah menceritakan bahwa beliau naik turun surga. Iya kan? Kadang-kadang kita yang orang yang nalarnya suka hidup itu bertanya-tanya kok bisa ya naik turun surga kayak naik turun Monas saja. Iya kan? Nah, setelah kita coba lihat jejak digitalnya, ternyata Gilbert dan Pariyaji itu adalah sahabat karib. Nah, itu. Kalau kita lihat buah daripada ajarannya, ya langsung kita bisa lihat salah seorang anaknya, Arseto Pariyaji, ya terkena kasus hukum narkoba. Belum lagi ya dalam cuitannya mencaci maki ya Jokowi, ya memberi fitnah, undangan yang dijual 25 juta. Nah, ini sebetulnya gereja itu tidak boleh seperti itu. Gereja itu adalah pembinaan kepada jemaat. Jadi dia lebih kepada internal, bukan mengurusi eksternal yang dalam tanda kutip bermain-main dengan politik. Nah, itu mungkin. Jadi kalau menurut saya ya sebaiknya gereja itu kembalilah kepada pakemnya. Ya, tidak usah berpolitik. Ya, seperti yang belakangan terjadi, bantuan dari Pak Anies untuk gereja-gereja itu membuat gereja juga ya masing-masing gereja saling curiga. Ya kan? Jangan-jangan saya nggak dapat tapi disangka saya dapat. Nah, jadi ya hendaknya tadi gereja sendiri juga tidak terbawa-bawa dengan politik. Ya. Ah, kalau itu terbawa-bawa dengan politik, ya itulah nabi palsu. Ya, nabi palsu yang mau mencari uang menjelang Pilpres 2024, ya. Untuk kita yang tetap cinta NKRI, hati-hati terhadap nabi palsu. Ya, yang dikatakan bahwa dia datang seperti domba, tapi kenyataannya dia adalah serigala yang sangat buas. Oke, demikian pembahasan kita dan tetap kita waspada terhadap nabi palsu menjelang Pilpres 2024.